sebenarnya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami, yakni Allah, tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu menjadi celaka. Satu ayat ini terlebih dahulu untuk kita fahami. Muslimin dan muslimah, Al-Quran ini berjuta huruf. Dan dari jutaan huruf itu terkumpul menjadi 30 juzuk, 114 surah dan 6.236 ayat. Allah membuat yang namanya manusia atau menjadikan yang namanya manusia ini telah diformat oleh Allah, sukakan kebaikan, bencikan kejahatan. Format itu sama dengan format Al-Quran. Inti dari Al-Quran adalah mengajak, menuntun, membimbing manusia kepada jalan kebaikan. Maka Al-Quran tidak bertentangan dengan hati nurani. Al-Quran tidak bertentangan dengan pri kemanusiaan manusia itu sendiri. Kalau ada merasa resah dengan Al-Quran, Allah berikan jawaban, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kalau ada yang susah karena Al-Quran, Allah Ta'ala juga memberikan jawaban, ma anzalna 'alaikal Qur'an litasqa. Mafhum mukhalafahnya, kepahaman sebaliknya adalah Al-Quran jalan menuju kepada kebahagiaan. Al-Quran jalan menuju kepada keselamatan. Yang namanya selamat tentu ada tahapannya. Orang selamat itu orang yang dapat melaksanakan panduan yang Allah Ta'ala berikan. Panduan apa? Panduan syariat. Allah menguji manusia dengan kesenangan dan kesusahan. Bagaimana saat kita senang, bagaimana saat kita susah. Allah menguji seseorang dengan kaya, miskin. Bagaimana kita saat kaya, bagaimana saat miskin. Allah menguji manusia dengan sehat dan sakit. Bagaimana saat sakit, bagaimana saat sehat. Allah menguji manusia siang dan malam. Bagaimana siangnya, bagaimana malamnya. Nah, di antara kedua-duanya, inilah yang akan kita bicarakan atau kita dengarkan dari beberapa ayat Al-Quran maupun beberapa hadis baginda Rasul Muhammad SAW. Karena apabila kita berada di satu sisi dan tidak menyeimbangkan dengan sisi yang lain, ini akan menimbulkan bahaya, ataupun bukan hanya bahaya tetapi binasa. Orang yang sedang susah tidak diseimbangkan dengan kesenangan ataupun kegembiraan, maka kesusahannya boleh menjadikan dia putus asa. Orang yang senang tidak diseimbangkan pula dengan kesusahan, boleh jadi orang itu lupa diri, dan boleh jadi orang itu sombong ataupun ujub dan sifat-sifat tercela lainnya. Itu Maha Adil Allah, menjadikan susah dan menjadikan senang, dan manusianya berada di antara kedua-duanya supaya selamat. Nah, begitu juga dalam ketaatan. Kekuatan dan kelemahan itu ada pada manusia. Manusia ini lemah, kemudian diberikan kuat sehingga kekuatannya boleh melakukan ketaatan.
Tapi bagaimana pada saat kekuatan itu dikurangkan? Bagaimana pula pada saat kekuatan itu dihilangkan? Apakah dia tetap berada dalam ketaatan ataupun dia berada pada kebimbangan? Insya Allah beberapa ayat dan hadis kita akan peroleh. Selanjutnya ayat berikutnya, wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki keringanan bagimu, yakni kemudahan, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, yakni kesulitan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Inilah yang harus jamaah Riyadhus Shalihin rasakan. Bukan hanya rasakan, yang harus diyakini dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah itu memudahkan, bukan menyusahkan. Allah Ta'ala itu membahagiakan, bukan menyakitkan. Karena sifat Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha baik. Dan kita kenal melalui Asma'ul Husna Allah Ta'ala semuanya adalah baik. Berarti pada saat kita harus menghadapi suasana yang bertentangan dengan keinginan nafsu kita, kita obati hati kita untuk mengobati nafsu ataupun untuk mengawal nafsunya dengan cara percaya dan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskan dengan beberapa hadis. Yang pertama, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha imra'atun qala man hazihi qalat hazihi fulanah nazkuru min salatiha qala mah alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallullahu hatta tamallu wa kana ahabbu dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi, muttafaqun alaih. Yang artinya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ketika Nabi masuk ke rumah kami bertepatan ada seorang wanita. Nabi pun bertanya, siapakah wanita itu? Jawab Aisyah, ini fulanah yang terkenal ibadah sholatnya banyak sekali. Maka sabda Nabi, mah, yakni kata yang menyatakan kurang senang. Kata baginda, hendaknya kerjakan sekuatnya saja dengan tidak memaksa diri, maka Allah tidak akan jemu menerima amalmu sehingga kamu jemu beramal. Dan kelakuan agama yang lebih disukai oleh Allah ialah yang dapat dikerjakan berkelanjutan atau terus-menerus. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah Riyadhus Shalihin rahimakumullah. Motor, ya, motor penggerak untuk amal ini ada dua. Satu penggerak nafsu, dua penggerak hati. Penggerak nafsu ini mengejar kepada jumlah, sedangkan penggerak hati mengejar kepada ridhonya Allah. Bedanya lagi, penggerak hati atau motornya hati, ia tidak dipengaruhi dengan suasana, karena dimanapun berada bertuhankan Allah. Tapi penggeraknya nafsu, dia dipengaruhi dengan keadaan. Contoh, bila di depan manusia menampakkan kebaikannya, bila sendirian kembali kepada asalnya. Bila ada kepentingan ditambah jumlahnya, bila sudah tidak merasa ada kepentingan ditinggalkannya. Nah, ini penggeraknya nafsu. Dan insya Allah seusia-usia kita 50 tahun, 60 tahun, ya,
penggeraknya adalah hati. Dan saya percaya dan husnuzon, seperti pagi ini 1 jam menunggu masih lagi ada 27 yang ikut online. Ya, artinya pada pihak saya sendiri sebisa-bisanya, seboleh-bolehnya, selagi masih ada space waktu untuk tetap diteruskan walaupun ada kelambatan dan walaupun masih ada tamu yang inti dari pembicaraannya sudah saya terima, tinggal mereka mau meneruskan dengan teman-temannya, saya persilahkan. Saya pun masuk ke rumah untuk buka kitab dan meneruskan pengajian. Andaikan ditumpangi oleh kepentingan nafsu saya, semoga dimaafkan oleh Allah, dan juga dibimbing oleh Allah Ta'ala, ya, kepentingan-kepentingan nafsu sekadar kendaraan, bukan tujuan. Seperti pergi masjid, naik kereta, sampai tempat parking, kereta pun diparkingkan, kita pun tinggalkan kereta, masuk ke masjid dengan tubuh dan badan kita. Saat sudah berada di saf sholat, kita pun masuk hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tahap-tahapannya. Hadis yang pertama, Sayyidatina Aisyah itu menceritakan ada tamu seorang wanita yang dikenal ahli ibadah. Ya. Dan ahli ibadahnya ini adalah ibadah khususiyah. Ibadah khususiyah ini adalah ibadah mahdhah. Apa ibadah? Ibadah yang berhubungan dengan Allah, seperti sholat. Perempuan ini sholatnya dikenal banyak sekali, sehingga baginda mendengar ceritanya Aisyah itu seakan-akan tidak berkenan. Tidak berkenan bukan karena sholatnya, tidak berkenan itu karena memaksanya, memaksakan diri. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak tahan lama. Cobalah puan-puan perhati dalam diri sendiri, ya. Segala amal ibadah yang berawal dari dipaksa itu tak tahan lama. Maka insya Allah jamaah hatiku, jamaah Riyadhus Shalihin ini tahan lama karena tidak terpaksa. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak dapat tidak dapat tahan lama. Nah, baginda yang tidak berkenan ini memaksakan itu. Kalau sholatnya baginda tentu berkenan. Dan saat baginda menyebutkan mah yang menunjukkan kurang berkenan itu, baginda memberikan nasihat. Nasihatnya, alaikum bima tutiqun. Hendaknya kamu mengerjakan itu mengikut kadar kekuatan kamu. Wallahi la yamullu hatta tamullu. Allah itu tidak pernah jemu menerima amal sehingga kamu sendiri yang jemu beramal. Wa kana habbudini ilaihi mada wa masuhibu alaihi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu yang dapat dilakukan secara berterusan. Oke, setan pun datang, baik pada saya maupun puan-puan. Apa datangnya setan? Membisikkan. Membisikkan apa? Membisikkan supaya kita nih, ya teman-teman, beralasan dengan hadis ini untuk tidak melakukan kebaikan. Beralasan dengan hadis ini untuk tidak memperbanyakkan amalan. Kononnya Allah tidak suka atau Rasulullah tidak suka amalan yang dipaksakan. Ini salah. Awal dari amalan adalah harus dipaksakan. Karena kalau tidak dipaksakan kita tidak beramal. Nah, tapi kelanjutan darinya yang diawali dengan paksaan sebagai pelatihan itu nanti Allah Ta'ala akan merasakan kepada orang itu nikmatnya amalan. Bila sudah mulai merasakan nikmatnya amalan, maka tidak lagi berada pada keterpaksaan. Bila sudah tidak berada pada keterpaksaan, bermakna dia sudah dapat menikmati
amalannya, menikmati hubungannya dengan tujuan yang menjadi tujuannya. Jika tujuannya adalah Allah, berarti menikmati Allah, menikmati bersama Allah. Saya mengatakan demikian karena ada yang tujuan dari amal atau perbuatan atau pekerjaannya itu bukan ke Allah, tapi berhenti kepada gaji. Maka orang yang tujuan dari kerjanya adalah gaji, dia akan menikmati gajinya. Tapi menikmati gaji atau menikmati dunia akan berkurang, akan habis. Tapi menikmati bersama Allah tidak ada kurangnya, karena Allah Tuhan yang maha sempurna. Oleh itu tidak menyalahkan dan tidak salah jika orang beramal atau bekerja karena dunia, karena itu tahap awalnya. Teruskan sampai kenal siapa sih yang memiliki dunia, siapa sih Tuhannya dunia. Setelah mengenali, maka otomatis dia akan tinggalkan dunia dari hatinya, mengisikan hatinya dengan kecintaan kepada Tuhannya dunia. Dan pada saat itu dunia di tangannya tidak menjadikan dia beban, tidak menjadikan kedekut, tidak menjadikan bakhil, tidak menjadikan dia lupa diri. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Dan pengalaman dalam hidup tuan-tuan ya, kita di tengah, kita ada anak, kita ada orang tua, kita dapat rezeki ya, kita dapat rezeki sebagiannya untuk anak, bahkan kadang bukan sebagiannya, hampir keseluruhannya untuk anak, karena keperluan anak pada saat itu besar. Kita hanya lewat saja. Dan sebagiannya pula kepada orang tua. Yang kita dapat apa? Yang kita dapat yang kita perlukan, dan yang kita dapat adalah pahala dari yang kita gunakan. Kalau itu tersimpan, maka belum bertukar menjadi pahala. Kalau kita sudah gunakan, maka yang kita dapatkan adalah pahala yang kita keluarkan, tanpa harus meninggalkan haknya tubuh badan. Makan dikasih makan, minum dikasih minum, pakaian dikasih pakaian. Nah, inilah yang dimaksudkan berhemat dalam melakukan ketaatan. Wawasannya luas, ibadah itu bukan satu jalan, tapi banyak jalan, dan semua jalan yang dilalui adalah ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, ja'a salah satu rohdin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahum ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Qala ahaduhum amma ana wa usalli al-laila abadan wa al-akhar wa ana asumu ad-dahra abadan wa la uftir. Wa qala al-akhar wa ana a'tazil nisaa falam atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Lakinni asum wa uftiru wa usalli wa arkudu wa atazawwaju nisa wa man raghiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Yang artinya dari sahabat Anas, beliau berkata, datang suatu rombongan yang terdiri dari 3 orang ke rumah istri-istrinya Nabi untuk bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah diberitahu, mereka seolah-olah ibadahnya Nabi itu dianggap sedikit.
Sebab Nabi telah diampunkan dosanya, sehingga berkata seorang dari mereka, saya akan sholat terus sepanjang malam. Yang kedua berkata, saya akan puasa selamanya. Yang ketiga berkata, saya akan menjauh dari istri-istri dan tidak akan kawin. Kemudian Nabi SAW datang dan bertanya, kamu tadi yang berkata begini dan begini? Demi Allah, saya adalah lebih takut kepada Allah daripada kamu. Bahkan saya lebih bertakwa, tapi saya puasa dan berbuka. Saya sholat dan juga tidur. Saya kawin dengan beberapa orang wanita. Maka siapa yang mengabaikan sunnah kelakuanku atau sunnah perbuatanku, maka ia bukan dari umatku. Kita ambil pengajaran dari hadis ini sesuai dan sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Karena bekal ibadah yang Allah Ta'ala beri itu tidak sama antara satu orang dengan orang lain, ya. Termasuk dari sudut ekonominya berbeza, dari segi kesehatannya berbeza, dari segi kekuatannya juga berbeza, dari segi keilmuannya juga berbeza. Nah, dari perbezaan itu kita dekati hadis ini bahwa ada yang memaksakan untuk puasa tidak pernah berbuka, sholat tidak berhenti, dan ada yang memaksakan untuk tidak berkeluarga. Kemudian baginda mengungkapkan, di antara sekian makhluk, di antara sekian manusia, saya itu, kata baginda, yang paling bertakwa. Ini bukan kata-kata sombong baginda, tetapi adalah untuk memberitahu yang sebenarnya dan yang sebaiknya orang itu harus bagaimana. Menjadi hamba Allah itu harus bagaimana? Sholat terus? Oh, ternyata tidak. Puasa terus? Tidak. Membujang terus? Juga tidak. Terus bagaimana? Ya, ada kalanya puasa, ada kalanya berbuka. Lihat keadaan. Ya, ada kalanya sholat, ada kalanya di luar sholat. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasul. Maka orang yang kemaruk, ya, dalam bahasa saya, kemaruk itu dulu pernah saya sampaikan, ingin banyak, ingin banyak, ingin banyak. Kita ini tidak mencari salah, tetapi meluruskan yang belum betul. Belum betul dengan salah itu beda. Maka jangan jangan tergesa-gesa untuk menyalahkan, apalagi sampai menyalahkan kepada orang lain. Katakan yang lebih enak didengar oleh telinga. Apa? Belum betul. Ya. Belum betul itu berarti ada kesempatan untuk menjadi betul. Belum baik, itu ada kesempatan untuk menjadi baik. Yang disampaikan oleh baginda meluruskan yang belum betul. Sholatnya sudah betul, tapi praktiknya belum betul. Puasanya sudah betul, tapi praktik di lapangannya belum betul. Karena apa? Karena manusia dengan sifat kemanusiaannya dan keperluannya itu tidak sama dengan malaikat. Kita ini perlu makan, perlu minum, dan keperluan-keperluan yang lainnya. Allah itu maha berkehendak, dan kehendak Allah Ta'ala diletak pada kehendak manusia. Andaikan dari Nabi Adam kemudian tidak berkeluarga, manusia tidak sejumlah sebanyak sekarang. Dari Nabi Adam kemudian tak ada yang mau meneruk ke hutan untuk dijadikan perumahan ataupun perkebunan. Ya. Bumi ini tidak tersusun rapi. Tapi karena Allah berkehendak dan kehendaknya itu Allah berikan kepada manusia
Sehingga manusia ada kehendak untuk berkeluarga, manusia ada berkehendak untuk berbuat baik, manusia ada berkehendak untuk disiplin dan hal-hal yang selari dengan sifat kemanusiaan seseorang. Maka tuan-tuan dan puan-puan, manusia ini dibagi-bagi oleh Allah. Hanya saja kita berserah ke Allah. Artinya dibagi-bagi begini. Ada orang itu belum baik, menuju kepada proses baik. Ada orang sudah baik, ya, tapi belum tentu selanjutnya baik. Ada orang ya, sudah baik dan selanjutnya baik. Ada orang belum baik dan selanjutnya tak baik-baik. Kalau mengikut Imam Ghazali terbagi menjadi 4 itu tadi. Maka tengah-tengah berhemah, ya tengah-tengah itu pandanglah kekuatan dan kesempatan itu adalah dari Allah. Menyambut kesempatan dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Kita tidak membuat pilihan, tetapi kita menerima yang Allah Ta'ala pilihkan. Contoh, tuan-tuan puan-puan sedang baca Quran, itu kan baik, hubungannya langsung dengan Allah. Akan tetapi cucunya perlu pertolongan, ya, maka berhenti sebentar untuk uruskan cucunya. Nanti sudah selesai urusan itu, balik lagi ke Qurannya. Tiba masanya perutnya lapar, selepas hatiku perlu makan. Nanti selepas makan pula badan ini penat, perlu rehat. Nanti selepas rehat bangun tidur, merancang lagi buat baik apa yang mampu untuk dilakukan. Baju yang disidai pagi tadi sudah kering, diangkat, ya, digosok. Semua itu akan jadi ibadah, ya. Dan itu akan jadi nikmat, ya. Tidak bahasa Jawa merengut ataupun masam muka, ya. Tapi selalu ceria. Menghadapi suasana adalah kedai. Tentang maksud ucapan saya, menghadapi suasana apa saja itu umpama kedai. Apa umpama kedai? Peluang untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akan selalu terbayang hasilnya, dan hasil yang paling tinggi adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu kejadian pun melainkan Allah yang menghendaki, dan dari satu kejadian yang kita dilibatkan dalam kejadian itu bermakna kita berpeluang untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada kejadian kemalangan, ya, berbetulan puan-puan yang ada di situ dan mampu, maka ini adalah merupakan peluang khidmatnya kepada Allah. Pergi ke masjid, ya, dalam lorong menuju ke masjid, ya, ada sampah ataupun ada sesuatu yang perlu dihindarkan dan mampu melakukan, dilakukan. Itu khidmatnya kepada Allah. Tidak perlu menunggu disuruh ataupun menunggu ada orang supaya mendapat pujian. Tidak, sudah tidak demikian. Yang ketiga, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanaddi'un qalaha salasan. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Dan itu diucapkan berulang sampai 3 kali. Artinya, muslimin dan muslimah rahimakumullah, berlebih-lebihan di dalam agama berarti berada di luar batas kemampuan. Tadi sudah saya kongsikan bahwa kemampuan manusia itu berbeza-beza. Dan setiap manusia punya kelebihan. Tapi juga jangan lupa dengan kelebihan itu pasti punya kekurangan. Juga seimbangnya adalah
Setiap manusia ada kekurangannya, tapi di segala kekurangan itu ada kelebihannya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimah, bila kita cara pandangnya beberapa sisi, maka dengan siapapun kita itu akan melihat adanya kelebihan, walaupun nampak adanya kekurangan. Ya. Kalau kita bisa begitu, dan semoga boleh begitu, nanti orang lain pandang kita pun macam itu. Artinya, ada kalanya orang pandang kita dari sisi kelebihannya, ada kalanya Allah nampakkan dari sisi kekurangannya. Dan itu harus diakui. Maka jika dapat pujian gembira ketika dicela susah hati, itu nafsu. Ketika dipuji, justru menguji kepada kita supaya kita tidak bangga. Ketika dicela, justru mengingatkan kita supaya memperbaiki dirinya. Semuanya akan jadi positif. Dan bila sudah positif, teman-teman, mudah apa? Mudah untuk sambung kepada Allah Tuhan yang Maha Baik, karena kita selalu berpikir baik. Nah, dalam hadis yang ringkas, halakal mutanaddiun, binasa orang yang berlebih-lebihan karena di luar batas kemampuan. Dan ini saya terlintas untuk membentangkan di hadapan para jemaah sekalian kemampuan batin dan kemampuan zahir dan batin. Ya. Karena kemampuan zahir itu untuk ukuran zahirnya, tapi kemampuan batin ini tidak dapat dilihat melainkan kepada dirinya sendiri. Ada orang, ya, puan-puan sama-sama pegang, minta maaf saya kebetulan ada uang di saku, ya. Sama-sama pegang 50 ribu rupiah. Ya. Ini ada yang berani mengurangkan 10%. Tapi ada yang berani mengurangkan 20% untuk fisabilillah. Ada yang berani untuk mengurangkan 100%. Sama-sama pegang. Karena tawakalnya kepada Allah itu berbeza. Maka eksekusinya juga berbeza. Menerjemahkan untuk membagikan rezeki yang ada di tangan ini adalah berbeza. Dan ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya buatkan contoh hubungan orang tua dengan anak. Orang tua memberi uang kepada anaknya untuk membeli sesuatu yang disuruh oleh orang tuanya. Dia dikasih uang 50, ya, kemudian dipesan untuk beli A, B, C, D, dan seterusnya. Dalam persepsinya orang tua, 50 ini cukup. Ya, 50 ini cukup. Uang yang ada di tangan anak ini boleh menjadi tidak cukup. Kenapa? Karena anak dalam menggunakan uang ini tidak berpandukan kepada yang diperintahkan oleh orang tuanya, tetapi berpandu kepada keinginannya. Umpama disuruh beli Maggi 1, dia beli 3. Suruh beli air sirap 1, dia beli lebih dari 1. Akhirnya duit ini tidak cukup. Gambaran yang kedua, dipegang uang 50, kemudian digunakan belanja, dikurangkan supaya baginya masih banyak. Artinya disuruh untuk beli 2, dia beli 1. Disuruh untuk beli ini yang harganya ini, dia beli yang lain lagi. Memang duitnya ada lebih, tapi tidak seperti yang dikehendaki oleh orang tuanya. Andaikan ini berlaku kepada puan-puan,
Contoh anak jenis nomor 1 belinya berlebihan, dengan anak nomor 2 belinya kurang dari yang kita inginkan, pilih mana? Tentu tak pilih semua. Yang dipilih yang mana? Ya ikuti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ya, ikuti. Karena yang mengurangkan jumlah barang yang harus dibeli orang tua dengan pulangan yang ada, umpama 50 masih bagi 40, diserahkan lagi kepada orang tuanya. Itu bukan menjadi orang tuanya senyum, ya, walaupun baginya dipulangkan, tapi orang tuanya agak naik angin. Saya suruh beli ini sejumlah ini, kamu hanya beli ini. Nah, bahasa batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Kemana Allah Ta'ala menyuruhnya? Manalah saya tahu Ustaz kemana Allah menyuruhnya? Mudah. Peluang apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Itulah tanda Allah menyuruhnya. Seperti mana peluang lapar, ada makanan, Allah suruh kita makan. Peluang minum, ada minuman, berarti Allah Ta'ala suruh kita minum. Kalau saya teruskan, ya, peluang PTPM, berarti Allah Ta'ala suruh kita sama-sama dalam PTPM. Ini semua rasa. Maka orang dewasa, saya tuan-tuan, insya Allah bukan karena suruhan, tapi adalah karena rasa itu sendiri. Ya. Rasa itu yang akan berbicara. Dan rasa itu, tuan-tuan, yang paling tahu adalah dirinya sendiri. Berada di batas kemampuannya, ataupun memaksa, ataupun berlebih-lebihan. Saya berikan contoh kehidupan lagi, ya, dulu pernah saya sampaikan. Sayyidina Abu Bakar batiniahnya jauh dengan kita. Beliau berani menghabiskan rezekinya hari ini karena percaya besok ada rezeki baru lagi. Apakah itu namanya berlebih-lebihan? Dari kacamata luarannya seakan-akan berlebih-lebihan. Tapi dari kacamata batinnya tidak, karena memang batinnya, ya, hatinya, percayanya kepada Allah Ta'ala mendekati 100%. Ya. Hari yang baru adalah tanggungan Allah yang memberikan hari. Maka dia tenang saja. Puan-puan juga pernah, tapi hubungannya dengan sesama manusia. Puan-puan diajak oleh suami, ya, pergi ke Tesco umpama, pergi ke pasar raya. Puan-puan tak tanya pun, abang ada duit tak? Ya, kalau ada istri diajak pergi pasar raya, istri kemudian tanya, abang ada duit? Itu tanda istri ragu dengan suaminya. Tapi kalau dia tak ragu, diajak terus pergi. Dia sendiri bawa duit, tenang saja. Apa salah? Karena percaya suaminya ada duit. Ya. Tapi ada juga yang seperti yang kedua, diajak ke pasar raya, banyak kali tanya, baru nak pergi tanya, abang ada duit ke? Ada, dijawab. Nanti sampai ke kereta, tanya lagi, abang duitnya bawa ke? Nanti kok lupa ke rumah. Nanti turun pun tanya lagi, bang duitnya abang bawa mana? Saya nak tengok. Ragu saja. Dan ini tak salah, puan-puan, karena itu adalah perasaan. Tapi ada yang diam, pokoknya percaya. Pergi naik kereta tak pun tanya, turun tak tanya, sampai ambil barang pun tak tanya, ya. Sampai ke counter pun tak tanya. Dia percaya diri masukkan barang ke counter semua karena percaya. Nanti di belakangnya ada suaminya yang keluarkan kad ataupun keluarkan duit untuk membayarnya. Nah, orang yang imannya kepada Allah Ta'ala tergambar seperti itu, ya, tuan-tuan, walaupun dia tidak ada, dia percaya
Sebab apa, teman-teman? Dia tidak melakukan perkara-perkara untuk kepentingan dirinya, tapi adalah untuk kepentingan bersama. Nah, menyikapi akan hadis ini tidak boleh disamakan antara satu dengan yang lainnya, karena punya kapasitas yang berbeza-beza. Yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun walan yushaddad dinu illa ghalabahu fashaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil hudwati war rauhati wa syai'in minal tunjati. Rawahu Bukhari. Wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu wa du wa ruhu wa syai'un minal tunjati al-qasda tablu. Yang artinya dari Sayyid Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya kelakuan agama atau perbuatan dalam beragama ini sangat ringan, dan tiada seorang yang mencoba mempersukar dalam agama melainkan dapat dipastikan bahwa ia akan kalah. Sebab itu sedang-sedanglah kamu dan berdekat-dekat dan buka harapan dan pergunakan waktu pagi dan petang dan sedikit waktu malam. Itu menurut Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, sedang-sedanglah kamu dan hampirkan dirimu dan gunakan waktu pagi dan sore dan sedikit waktu malam. Bersedang-sedanglah kamu pasti akan sampai. Itu. Hadis ini ada hubungannya perbuatan dan kesempatan. Ada hubungannya dengan waktu dan keadaan. Karena kita itu berada di dalam waktu pagi, tengah hari, petang, malam, balik pagi lagi. Ya, kita ini ada hubungannya dengan waktu. Bila ada hubungannya dengan waktu, kegiatan-kegiatan kita ini berarti berada di dalam waktu. Kalau sekarang ini kita mengaji, mungkin orang lain tidak ada yang tidak mengaji, tapi pada saat kita tidak mengaji, orang lain mengaji. Sama seperti mana bentuknya bumi bulat. Ya, azannya itu 24 jam. Karena apa? Sambung menyambung. Mungkin pernah dapat video yang azan bergantian. Mulai dari Asia yang terdiri dari beberapa negara. Ini azan, nanti sini sudah azan, azan lagi, azan lagi, azan lagi, terus. Otomatis selepas azan, orang yang berada di kawasan itu sholat. Orang yang berada di kawasan itu sudah sholat, ya selesai sholat, dia tidak sholat, nanti orang lain pula sholat. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Sehingga saya teringat ketika menghafal Quran dulu, ya, karena saling mengintai. Pesaing-pesaing itu selalu diintai. Dia sedang apa? Dia tidur ke mengaji. Kalau dia mengaji, saya harus mengaji. Itu dulu saya. Ternyata pesaing saya yang bersaing dalam menghafal Al-Quran, namanya Mujahidin, itu umurnya lebih dewasa dengan saya, selisih 5 tahun. Jadi dia perasan kalau saya selalu mengintai dia, tapi dia tidak ada masalah. Saya yang pada saat umurnya masih lagi di bawah dia, seakan-akan kalau saya tidak ngaji sedangkan dia ngaji, saya kalah. Pada dia tidak, dia lebih dewasa. Kalau saya ngaji, dia malah tidur. Kenapa? Karena saat saya tidur, dia ngaji. Sebab apa? Orang tidak akan ngaji terus. Mesti ada rehatnya. Berarti mana lebih rileks? Mana lebih tenang? Ya kawan saya itu tadi yang cara berpikirnya sudah dewasa. Saat saya tidur dia ngaji. Saat saya ngaji mungkin dia rehat. Karena tahu bahwa tidak akan 24 jam non-stop. Sedangkan saya yang masih pemikiran dangkal, setiap kali lihat ngaji dia, saya ingin ngaji. Karena dia sedang ngaji.
Tapi saya lupa kalau saya sendiri juga perlu tidur, perlu berehat. Nah, kedewasaan dalam berpikir, kita tidak akan mudah merasa bangga. Karena apa? Saat kita sholat, orang lain tidak sholat, belum tentu kita yang lebih baik. Karena satu masa dia sholat, kita tak sholat. Saat kita baca Quran, jangan bangga bila melihat orang tak baca Quran. Karena boleh jadi saat kita tak baca Quran, dia pula anti baca Quran. Begitulah isinya. Maka bersedang-sedanglah, kamu pasti akan sampai. Ikuti kemampuan yang Allah Ta'ala, ikuti peluang dan keadaan yang Allah Ta'ala bentangkan. Insya Allah kita akan sampai kepada keridhoannya. Sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah untuk hadis yang kelima kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, dan kita akhiri dengan baca doa. Sekali lagi mohon maaf keterlambatan yang sangat panjang untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma tina bi nurika ilaika wa akinna bi sidqi umika bi bayna yadayka wa alimna min ilmikal mahzun wa sunna bi sirrismikal masun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.